Hidup kita tidak hanya terbatas satu faktor atau satu aspek saja. Halo sahabat Guiding Counseling, hari ini saya mendapatkan email dari Pak N. Pak Michael, saya merasa saya punya masalah kesehatan mental karena saya ditinggal istri saya. Apa yang harus saya lakukan ya Pak? Semasa pandemi ini, istri meninggalkan saya dan kedua anak saya begitu saja dan tidak mau berkomunikasi. Sehingga saya saat ini menjadi tidak tahu apa yang harus saya lakukan dan tidak mau ngapa-ngapain. Saya depresi sekali Pak, apa yang harus saya lakukan? Baik Pak N dan juga sahabat Guiding Counseling yang mungkin mengalami situasi kondisi yang sama, yang mirip. Ya, situasi kondisi di mana kita ditinggalkan istri dengan hal-hal yang tidak menentu seringkali membuat perasaan begitu gelisah, yang membuat kita tidak nyaman dengan situasi kondisi yang ada. Bahkan tidak jarang kita masuk ke area depresi, bahkan sangat berduka dengan situasi kondisi ini. Namun ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Ya, yang pertama itu kita mesti sadar bahwa kita dapat terjebak kepada situasi kondisi yang namanya learn helplessness atau belajar tidak berdaya. Ya, pada saat kita merasa sedih atau marah atau kecewa atau berduka, tanpa sadar kita bisa menunjukkan sikap kita itu tidak berdaya, atau lebih tepatnya belajar tidak berdaya dan menunggu ada sesuatu hal yang dapat menolong kita kembali pulih atau kembali balik dalam situasi kondisi semula. Hanya saja seringkali itu perlu diusahakan. Nah, tapi yang kedua, kita juga perlu menyadari bahwa sebetulnya hidup kita tidak hanya terbatas satu faktor atau satu aspek saja. Ada hal-hal lain yang juga membutuhkan kehadiran kita. Ada komponen-komponen lain, misalnya anak-anak kita atau orang-orang yang dekat dengan kita memerlukan kehadiran kita. Karena itu kita tetap perlu bangkit kembali, perlu ada, karena ada pribadi lain yang membutuhkan diri kita. Tapi yang ketiga, kita juga mesti mengingat bahwa konseling itu juga selalu menjadi sebuah support system untuk kita dapat melewati masa-masa berat dan melewati hal-hal yang tanpa sadar kita bisa lakukan dan menghasilkan hal-hal yang destruktif oleh diri kita sendiri. Kita perlu bantuan konselor supaya kita dapat melewati masa-masa yang berat. Dan yang keempat, kita juga mesti menemukan pola-pola yang baru untuk beradaptasi dengan situasi kondisi yang berbeda, sehingga akhirnya kita menjadi pribadi yang berdaya, pribadi yang bisa bebas dari gangguan-gangguan mental, dan justru kita bisa dapat bangkit kembali dan menemukan pola-pola yang baru. Terima kasih sahabat Guiding Counseling, semoga hal ini dapat membantu setiap kita. Jika sahabat Guiding Counseling mendapatkan video ini bermanfaat, silakan like, silakan subscribe untuk mendapatkan video-video lainnya dan juga share kepada teman-teman yang memerlukannya. Nah, kami juga menghargai setiap komentar yang Bapak Ibu berikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Memberi pengharapan, menuai pertumbuhan, Guiding Counseling.